Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 8. Koko dan Zelin masih saling menatap. Apa dia akan menyentuhku? Zelin bergumam dalam hatinya, tak kala Koko terus menatapnya. Tapi karena tidak ada pergerakan dari suaminya, dia memilih untuk mengambil pakaiannya. Tapi tanpa disadari, sebuah tangan memegang pinggangnya dari belakang. Mengecup punggung lehernya, Zelin merasakan sentuhan itu saja telah membuatnya senang. Dengan sekali tarik, handuk yang menutupi tubuhnya lepas. Koko memainkan benda kenyal yang maha sempurna. Nafas Zelin sampai terengah ketika menikmati itu. Tapi di tengah klimaks, Koko berhenti lagi. Dia langsung masuk ke kamar mandi, meninggalkan istrinya begitu saja. Hal itu membuat Zelin kecewa. Dia ingin lebih, tapi suaminya tidak memberikan kepuasan. Dia masih berdiri di dekat lemari tanpa memakai sehelai benang. Zelin menjedutkan kepalanya ke lemari. Kenapa ini? Gerutunya kesal. Sama halnya dengan Koko. Dia kesal dengan dirinya sendiri, terutama juniornya, tidak bisa berdiri lama. Ah, Koko teriak dan terdengar oleh Zelin. Kenapa dengannya? Zelin masih belum mengerti dengan masalah yang dihadapi suaminya. Sarapan telah terhidang di atas meja makan. Zira dan ketiga anaknya turun dari lantai atas dan menghampiri Nyonya Amel. "Oma, tadi malam Zen bobo mimpi ketemu papa," ujarnya sembari memainkan sendok yang ada di depannya. Zira dan Nyonya Amel saling pandang. "Zahir juga mimpi main bola sama papa," timpal adiknya. "Adik Zaira, apa adik mimpi ketemu papa?" tanya si sulung Zen. "Enggak, papa kan di surga," sahutnya. Zira mengelus rambut si cantik. "Iya sayang, papa di surga. Kalau kalian ingin bertemu dengan papa, rajin sholat ya," ujar Zira. "Yes mama," sahut si kembar bersamaan. Zelin turun lebih dulu dan duduk di samping Zahir. Wajahnya tidak ceria sama sekali. Zira ingin menanyakan tapi dia sungkan. Menurutnya adiknya akan mengatakan sendiri nanti. Dan tidak berapa lama Koko datang dan duduk di sebelah istrinya. Sama halnya dengan Zelin. Pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda belah duren. Semua makan dengan hening, hanya terdengar kebisingan dari si kembar tak kala ayam mereka habis dan berebut dengan kakaknya. "Mah, aku siang ini balik ke rumah," ujar Zira di sela-sela makannya. "Iya sayang," sahut Nyonya Amel dan menatap ke arah pengantin baru itu. "Mama tidak bisa memberikan kado untuk kalian. Hanya ini yang bisa Mama berikan." Nyonya Amel menyerahkan satu amplop ke Zelin. Dia buru-buru melihat isi amplop itu. Dan isinya sebuah perjalanan ke sebuah pulau. "Mama tidak ingin kalian keluar negeri. Menurut Mama, liburan kalian di tanah air saja. Karena di sini juga sangat bagus." Zelin dan Koko saling melirik. Dan itu diperhatikan Zira. "Perjalanan ke sebuah pulau sebagai liburan untuk berbulan madu." "Terima kasih Ma," ujar Koko dan melihat isi amplop itu. Perjalanan mereka masih 1 minggu lagi. Dia berharap dirinya bisa sembuh pada saat mereka di sana. Selesai makan, Koko pamit lebih dulu. Dia tidak mengatakan kepada istrinya mau pergi kemana. Dan Zelin juga tidak mau menanyakan apapun. Setengah perjalanan, Koko memberhentikan mobilnya. Mobil yang didapatnya dari jerih payahnya sendiri. Dia mencari penyebabnya dan dia tahu harus kemana. Koko kembali melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Dengan rasa malu, dia mendaftar ke dokter spesialis andrologi atau dokter yang mempelajari struktur serta fungsi sistem reproduksi pria. Selesai mendaftar, dia menuju lorong rumah sakit dan berhenti tepat di sebuah ruangan, yang mana tertulis di atas pintu spesialis andrologi. Tidak ada pasien di situ, mungkin hanya dia pasiennya, itu pikirnya. Duduk di kursi yang disediakan dan belum 5 menit, keluar seorang pria yang umurnya tidak jauh dengannya. Koko dipersilakan masuk oleh perawat pria. Dokter langsung menanyakan masalah yang dihadapi pasiennya. Dokter langsung mengerti dan memeriksa alat kelamin pasiennya. "Saya akan memberikan obat untuk penyakit yang Bapak alami. Dan saya juga memberikan rujukan untuk berkonsultasi ke psikiater." Dokter menuliskan resep dan sebuah rujukan. Koko mengalami masalah disfungsi ereksi. "Apa saya bisa sembuh?" tanyanya ragu. "Tentu bisa. Tapi harus bersabar, ikuti pola hidup sehat, dan rajin berolahraga. Dan ada baiknya masalah ini dibicarakan ke istri, agar tidak menjadi beban yang menyebabkan proses penyembuhan tidak akan berhasil," jelas dokter.
Selesai berkonsultasi, Koko mengantri mengambil obat di lobi. Dia dapat melihat pasangan suami istri lain, di mana suaminya sedang mengelus perut istrinya. "Apa aku bisa?" gumamnya bingung. Koko pergi meninggalkan rumah sakit dan kembali ke mansion. Dia melihat istrinya sedang duduk melamun. Koko ingin mengatakan masalah yang sedang dihadapinya, tapi dia ragu untuk mengatakan kepada istrinya. Zira dan anaknya mampir ke sebuah supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan dapur, bersama dengan ketiga anaknya dan ketiga asisten rumah tangga. Si kembar berlari ke sana kemari mencari mainan, sedangkan Zira mendorong troli belanjaan ke setiap rak. Berhenti tepat di sebuah rak makanan. Ia membaca komposisi yang ada di makanan itu. Tanpa disadarinya ada pria yang sedari tadi memperhatikannya. "Zira," sapa pria itu yang berdiri di rak yang sama. Zira menoleh dan dia ingat siapa pria itu. "Saya senang dapat berjumpa awak di sini," ujar Sultan Haki. Zira tersenyum menyeringai dan kembali berbelanja. Pria itu mengikuti Zira berjalan di sampingnya. "Kapan awak ada waktu?" tanya pria itu lagi. "Maaf tuan, saya sangat sibuk," sahut Zira dan memberhentikan trolinya ketika menemukan yang dicarinya. "Kalau saya nak bertamu di rumah awak boleh?" tanya pria itu lagi. "Maaf, tidak bisa," sahut Zira tegas. Dan si kembar datang dengan membawa begitu banyak mainan. "Mama, lihat," ujar Zen menunjukkan mobil-mobilan pilihannya. Begitupun Zahir dan Rizaira ikut memamerkan mainannya ke Zira. Hal itu diperhatikan Sultan Haki. "Hai," sapa Sultan itu. "Hai," sahut ketiganya. Sultan Haki membuat tingginya sejajar dengan si kembar. "Do you want to play with uncle?" tanya Sultan Haki. "Yes, I want," sahut si kembar senang. Si kembar sedari kecil telah diajarkan bahasa asing oleh Zira, sehingga dengan lancar mereka dapat menjawab ucapan pria itu. "Triple Z, no," seru Zira melarang ketiga anaknya. "Mama, we just want to play for a while. Mama, kami hanya ingin main sebentar saja." "But," Zira belum selesai ketika pria yang bernama Sultan Haki kembali berdiri di sampingnya. "Zira, saya tak nak bermaksud jahat. Just play with your kids," ujarnya. "But I'm busy," ujar Zira lagi. 30 minutes, okay? Ujar Sultan Haki. Melihat wajah ketiga anaknya yang memelas membuat Zira tidak tega. "Only 30 minutes, ujar Zira kepada ketiga anaknya. "Thank you, Mom." Ketiga anak itu memeluk Zira dan berlari lebih dulu diikuti Sultan Haki. Mereka bermain di sebuah wahana permainan. Zira memperhatikan dari jauh. Dia bisa melihat pengawal yang selalu ada di sisi pria yang bernama Haki. "Sayang, andai kamu di sini, pasti aku dan anak-anak akan senang, tidak kesepian seperti sekarang ini," gumamnya sembari menundukkan kepalanya. Berharap ada keajaiban datang dalam keluarganya. Sultan Haki duduk di samping Zira. Dia memerintahkan pengawalnya untuk menjaga Triple Z. "Saya anak raja dari negeri seberang, anak terakhir dari 3 bersaudara. Seharusnya yang datang ke sini raja, tapi bapak saya sedang tak enak badan. Jadi saya yang menggantikan," ujar Sultan Haki menceritakan siapa dirinya. "Saya sudah dengar kabar tentang suami awak yang meninggal," ujarnya dan melirik Zira. "Saya turut berduka cita," ujarnya lagi. "Terima kasih," sahut Zira sembari memperhatikan ketiga anaknya. "Keluarga saya sudah mengecek identiti awak." Zira langsung menolehkan kepalanya dengan cepat. "Apa maksud kamu?" tanya Zira bingung. "Raja ingin kamu menjadi istri saya," ujarnya. Zira langsung mengerutkan dahinya. "Take it easy, Zira," ujarnya lagi. "Saya terlalu cepat mengatakan ini ke awak, tapi awak perlu tahu jika saya suka dengan awak. Karena waktu tak banyak, maka saya mengatakan sekarang. Besok saya kembali ke negeri asal, dan akan kembali seminggu lagi," ujarnya. Tidak ada yang terlontar dari mulut Zira. "Awak jangan berpikir kalau saya ini hanya berpura-pura. Saya serius nak meminang awak," ujarnya. Zira langsung beranjak dari tempat duduknya. "Terima kasih atas semuanya." Zira berlalu dan menghampiri ketiga anaknya. "Triple Z," ujar Zira sembari menunjuk jam tangannya. Si kembar melambaikan tangannya ke Sultan Haki. Pria itu membalas dengan lambaian tangannya. Di dalam mobil, "Mama, om tadi baik," celetuk Zen. "Iya, Zahir suka dengan om itu," timpalnya. Zira hanya menghembuskan nafasnya, berusaha untuk melupakan semuanya. Malam hari di mansion, Pak Budi menghampiri Nyonya Amel yang sedang membaca buku di ruang baca. "Nyonya, ada tamu," ujar Pak Budi. "Siapa, Pak?" tanyanya sembari melepaskan kacamata baca yang bertengger di atas hidungnya.
pria yang ada di pesta pernikahan Nona Zelin, namanya Sultan Haki. Nyonya Amel buru-buru meninggalkan ruang baca dan terlihat Zelin. "Mama kenapa buru-buru?" gumamnya dan mengikuti. Seorang pria berpostur tinggi besar telah berdiri di hadapan Nyonya Amel. Pria itu membungkukkan badannya memberi hormat ke Nyonya Amel. "Saya Sultan Haki," ujarnya. "Silakan duduk," saut Nyonya Amel dan mempersilakan duduk. Dia melirik Zelin yang baru saja datang ke ruang tamu. "Adik kecil, saya bawa kado untuk awak." Pria itu menggerakkan jari jemarinya memanggil pengawalnya. Sebuah kotak berwarna biru tua ada di atas meja. Pria itu membuka kotak itu, sebuah satu set perhiasan bertahtakan berlian. "Ini untuk awak." Pria itu menyerahkan ke Zelin. "Maaf, kami tidak bisa menerima ini." Nyonya Amel menolak. "Saya memang nak memberi kado ini untuk adik kecil. Saya mohon jangan ditolak," jelasnya. "Terima kasih atas niat baik Anda, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menerima," sahut Nyonya Amel lagi. Sultan Haki telah mengecek identitas Zira dan keluarganya. Ketika dia masih berada di negaranya, melihat foto Zira yang cantik membuatnya langsung jatuh cinta dan ingin memperistri Zira dengan segera. Bersambung.